Lu Yunfei, menyebabkan kekacauan di keluarga Yan, dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Bawa pendatang baru itu kemari. Baik. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Jangan gugup. Kau bisa memanggilku Tuan Bao. Tuan Bao, saya Lu Yunfei. Saya telah dianiaya. Jadi namamu Lu Yunfei. Dianiaya siapa yang akan percaya itu? Aku sudah lama menunggumu. Aku punya hadiah besar untukmu. Tuan Bao, saya tidak ingin hadiah besar. Saya mohon, tolong jangan pukul saya ya. Tolak bersulang cuma minum hukuman. Apa kau suka hadiah ini? Selanjutnya akan lebih seru. Tolong. Tuan Bao, kalau terus pukul dia akan mati Tuan Bao. Tuan Bao, bukankah kita akan mempermainkannya pelan-pelan? Benar. Si tak guna ini tak tahan dipukul. Selamat datang di Kue Huolin. Hari ini hanyalah permulaan. Nanti akan lebih seru lagi. Tuan muda yang suruh, sampaikan pesan. Pacarmu benar-benar sesuatu. Dia akan menjaganya dengan baik untukmu. Itu Yan Feng. Kalian semua terlibat dalam hal ini. Bajingan, aku akan melawanmu sampai mati. Masih tidak mau menurut. Pukuli dia. Cukup. Tak usah pukul lagi. Kau bocah cukup untuk hari ini. Kita akan lanjutkan besok. Mengapa? Mengapa dunia begitu tidak adil bagi saya? Mengapa? Semua orang ingin menindas saya. Saya hanyalah orang biasa. Aku cuma mau bersama yang kucinta. Untuk menjalani hidup ini dengan sederhana. Visi Kaisar Beladil sejak lahir. Tulan akar bibit abadi. Sederhana dan murni. Sungguh pilihan tertinggi untuk warisan. Kau adalah milik Kaisar Beladiri. Karena langit telah memberkati ini, aku akan menjadikanmu murid tertutupku. Aku akan mewariskan kitab Kaisar Beladiri kepadamu. Langit dan bumi. Dao agung itu sederhana. Satu pikiran mengguncang langit. Kekuatan Beladiri berkuasa tertinggi. Pergilah. Warisan Kaisar Beladiri. Bergabunglah. Dapatkan cincin jempol Kaisar Beladiri. Dan kau adalah milik Kaisar Beladiriku. Simbol kebangkitan Kaisar Beladiri. Kembalinya Kaisar Beladiri ke terang benderang. 9 provinsi akan terguncang. Dan 100 pan akan memberi hormat. Saat menjaga garis depan gunung. Untuk membela kebenaran. Lu Yunfei. Masa depan Kaisar Beladiri diletakkan di tanganmu. Mereka master terhormat keluarga Yan. Datang hari ini untuk nyawa Lu Yunfei. Aku dengar mereka berdua adalah pakar bawaan. Kekuatan mereka hampir Grandmaster. Sepertinya Lu Yunfei tamat kali ini. Lu Yunfei, cepat datang dan terima. Warden Xiao juga ada di sini. Lu Yunfei, dalam 2 tahun terakhir ini, mengandalkan kemampuan seni bela dirimu, kau hidup nyaman di penjara. Bahkan aku Warden, tidak kau anggap. Kali ini, keluarga yang telah mengirim master seni bela diri untuk menyelesaikan masalah denganmu. Nah, Tuan muda yang kami berkata, dia tidak ingin bajingan kecil sepertimu hidup di penjara ini. Sampah harus tetap berada di tempat sampah, di mana seharusnya. Kalian berdua yang satu tidak berguna.
Yang lain sampah. Menurutku itu sangat cocok untuk kalian. Lancang. Lu Yunfei, berani bilang begitu pada pendekar kita. Sepertinya, kau benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Pendekar marah. Darah berceceran 10 langkah. Dasar bajingan kecil. Kami akan mencabik-cabikmu nanti. Aku ingin melihat siapa sebenarnya bajingan kecil itu. Kau bocah busuk. Mencari mati. Kehilangan nyawamu. Ya Tuhan. Tuan Lu, aku tahu aku salah. Ini semua Warden Show dan keluarga Yan suruh saya lakukan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Menjebakku dan memenjarakanku. Seberapa banyak kalian terlibat? Berapa untung dari keluarga Yan? Tidak peduli seberapa kuat seni bela dirimu, bisakah kau mengalahkan peluru? Lu Yunfei, hari ini kau mencari masalah sendiri. Jangan salahkan aku. Tembak. Sekarang giliranmu. Jangan mendekat. Kalau tidak aku akan menembak. Di depan saya, hanya semut saja. Bicara, menjebakku dan mengirimku ke penjara. Seberapa banyak kau terlibat? Itu semua perintah Tuan Muda ya. Keluarga Yan sangat kuat. Aku tidak berani membangkang. Yang bantu Tiran berbuat jahat. Aku tidak bisa mengampunimu. Keluarga Yan tidak akan melepaskanmu. Dan aku pasti tidak akan melepaskan keluarga Yan. Tahu identitasnya, Ibu? Aku mohon padamu, kamu ingin merebut putriku. Putrimu Lu Xiaoji meminjam $30 perak dari kami Lu Xiaoji adik perempuan Lu Yunfei. untuk obati penyakitmu nenek buta. Sekarang dengan pokok dan bunga menjadi 100 perak. Yan Liang tuan muda keluarga Yan. Kalian miskin tak bisa bayar kembali. Sekarang, kami akan membawa putrimu pergi sebagai pembayaran bunga. Tidak. Aku cari cara kembalikan uang. Tolong beri aku beberapa hari lagi. Kau wanita tua buta. Hak apa yang kau miliki untuk memohon padaku? Bawa dia pergi. Tidak. Aku tidak mau pergi, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Wanita ini hanya cukup untuk membayar pokoknya, dan masih ada bunganya. Lihat, ambil semua yang bisa kalian bawa. Apapun yang tidak bisa kalian bawa, hancurkan semuanya. Ya. Jangan pedulikan matanya yang buta. Penampilannya cukup bagus. Dia masih punya pesonanya. Agaknya dulu. Dia juga seorang wanita cantik. Kita tidak bisa memilikinya. Jadi kenapa tak bersenang-senang dengannya? Tidak. Fitur wajah dan sosoknya memang bagus. Meskipun matanya buta, itu masih bisa diterima. Kurasa jika kita membuatnya hamil, dia bahkan tidak akan tahu siapa ayah dari anak itu. Lepaskan. Berhenti. Kalian bajingan. Apa yang kalian lakukan? Siapa kau? Aku Lu Yunfei. Pergi. Yunfei. Ibu. Yunfei. Apakah itu benar-benar kamu? Yunfei. Kamu benar-benar kembali. Ibu. Ibu. Ini aku. Kau baik-baik saja. Yunfei. Apakah itu benar-benar kamu? Yunfei. Ibu. Syukurlah kamu kembali. Syukurlah kamu kembali. Ini. Apa yang terjadi di sini? Siapa lagi yang datang? Ibu. Jangan khawatir. Temanku. Datang berkunjung. Bibi. Saya teman Yunfei. Ibu. Siapa yang melakukan semua ini? Dan juga kakak. Di mana kakakku? Dilakukan orang dari keluarga Yan.
Sejak kamu ditangkap dan dipenjara, aku menangis sampai buta. Xiao Ji untuk mengobati mataku. Diam-diam di luar, pinjaman berbunga tinggi, tapi dia tidak bisa membayarnya kembali. Anggota keluarga Yan membawanya pergi. Katanya akan beri ke kepala keluarga Yan untuk menjadi selirnya. Mereka juga mengirim orang untuk menghancurkan rumah kami. Keluarga Yan. Mereka sudah keterlaluan. Keluarga Yan ini terlalu jahat. Ibu, tunggu aku di sini. Aku akan menyelamatkan kakakku. Yun Fai, kamu tidak bisa pergi. Keluarga yang sangat kuat dan berpengaruh. Banyak master. Kita tidak bisa melawan mereka. Paling buruk, aku akan pergi ke gerbang keluarga mereka. Mohon pada mereka. Aku akan membayarnya dengan nyawaku. Ibu, tolong percayalah padaku. Putramu sekarang telah mempelajari sebuah keahlian hebat dan bisa selamatkan dia. Kau harus percaya padaku. Yun Fai, kamu tidak bisa melakukan itu. Aku baru saja kehilangan Xiao Ji. Aku tidak bisa kehilanganmu juga. Ibu, temanku Ye Xinran nona muda dari keluarga Ye. Dia berasal dari keluarga Ye di Lucheng. Mereka tidak lebih buruk dari keluarga Yan. Percayalah padaku. Aku bisa menyelamatkannya. Ya Bibi, mohon tenang. Saya adalah nona muda tertua dari keluarga Ye. Ayah saya adalah kepala keluarga Ye. Dengan saya menemani Anda ke keluarga Yan, pasti tidak akan ada masalah. Apakah ini benar? Tentu saja itu benar. Ibu, tolong tunggu aku di rumah. Selamatkan JJ, agar keluarga kita bisa bersatu kembali. Baiklah, baiklah. Kamu tetap di sini dan urus semuanya. Dan lindungi bibi lo dengan baik. Ya, nona muda sulung. Nona Ye, aku bisa pergi ke keluarga Yan sendirian. Kau tidak perlu menemaniku. Pergi sendiri. Aku punya dendam lama dengan mereka. Kali ini, dendam lama dan baruku akan diselesaikan. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-50. Patriark keluarga Yan Xianbei. Akan ada banyak tamu. Kalau pergi sendiri selamatkan seseorang, kemungkinan akan sulit. Sebagian besar ada di sini sempurna. Aku akan menyelesaikannya. Kembali dan kumpulkan beberapa pendekar. Bertemu di kediaman lama Yan. Tuan Lu dan saya akan pergi lebih dulu. Ya, nona. Hanya seekor lalat. Kok dia bisa datang ya? Untuk membuat masalah di keluarga Yan. Jadi dia hanya mempelajari beberapa seni bela diri biasa-biasa saja. Kakak, jika anak buahmu tidak mampu, biarkan anak buahku yang maju. Kakak kedua, berhentilah melontarkan sindiran di sini. Anak ini jelas datang dengan persiapan dan memiliki beberapa keterampilan. Ketika Lu Jukong masih hidup, usuhal keluarga Lu mereka bahkan tidak bisa masuk pandangan keluarga Yan. Hanya anjing liar. Hanya kau kakak sulung yang bisa mengangkatnya begitu tinggi. Lumpuhkan dia. Aku sendiri yang akan memutus urat tangan dan urat kakinya. Seperti belatung. Biar dia merangkak keluar dari Yan. Para ahli keluarga Yan. Tidak lebih dari ini. Biarkan aku sendiri yang menghancurkan tulangmu. Dua putra tetua Yang. Mereka semua adalah pewaris elit dari telapak pasir besi keluarga Yan. Teknik telapak Tuan Muda Yan sangat dahsyat dan indah. Konon katanya, Tuan Muda Yan kedua sudah mencapai ambang batas alam Grandmaster. Tapi ini, Tuan Muda Yan kedua ini, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya kan? Orang tua, berhenti menahan gerakanmu. Cepat taklukkan bocah ini. Aku akan membunuhmu. Kehilangan nyawamu. Kekuatan Grandmasterku adalah untuk menembus organ dalammu. Alam Grandmaster benar-benar menakutkan. Serangan telapak tangan dominan hari ini benar-benar membuka mataku. Seorang praktisi alam Grandmaster di bawah 20 tahun. Keluarga Yan benar-benar memiliki potensi tak terbatas. Kau tidak berada di alam Grandmaster, atau lebih tepatnya, melalui kultivasi normal, kau tidak mencapai alam Grandmaster. Apa pedulimu? Apakah aku di alam Grandmaster atau tidak? Bagaimana itu mungkin? Mengapa kau menerima seranganku dan tidak terluka sama sekali? Jangan bilang kau berada di alam Grandmaster. Bahkan jika kau berada di alam Grandmaster Agung, alam Raja Bela Diri, atau alam yang mulia bela diri, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kaulah, bawa orang ganggu adikku, dan menghina ibuku. Aku buat kau bayar 10 kali. Bocah beraninya kau.
Mana muda, Tuan Lu telah memasuki kediaman keluarga Yan. Seperempat jam yang lalu, suara perkelahian datang dari dalam. Ahli setara namanya seperti Lu Cheng. Keluarga Yan juga memiliki banyak ahli. Tuan Lu kemungkinan besar dalam bahaya besar. Aku masih datang terlambat. Gawat. Tuan Lu dalam bahaya. Semuanya serbu. Bahkan jika kita harus bertarung, sampai orang terakhir hari ini, kita harus menyelamatkan Tuan Lu. Selamatkan aku. Ya, Adik. Maafkan aku. Kakak. Kakak datang terlambat. Kakak. Kira seumur hidup, tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. 2 tahun lalu, kau dijebak dan dipenjara. Ibu basuh wajah dengan air mata tiap hari. Dan menangis sampai buta. Aku memohon kepada siapapun yang ku bisa. Tapi tak tahu kau dipenjara di mana. Adik. Kakak dulu tidak mampu. Tidak bisa melindungi kamu dan ibu dengan baik. Tapi kakak berbeda sekarang. Kakak tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Tidak, kakak. Kau harus segera pergi. Keluarga Yan adalah sarang naga dan harimau. Insiden ayah waktu itu adalah tetua keluarga Yan yang berkolusi dengan anggota sekte iblis. Mereka sudah gila. Kau tidak bisa menyinggung mereka. Adik, kakak tidak akan pergi kemana-mana. Kakak akan tetap di sini. Melindungi kalian semua. Tidak, Tunggu aku. Xiao Lian. Anakku. Ini menerobos masuk ke keluarga Yanku. Mengganggu pesta ulang tahunku. Dan melukai tulang akar anakku. Tidak peduli siapa kau. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku sendiri yang akan menggali tulang akarmu. Aku akan membuatmu melihat saat aku mempermalukan kakakmu dan membunuh ibumu. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Lakukan, bertindak. Tuan Lu. Lu Yunfei, kau sebenarnya membantuku sangat banyak. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Serang. Tuan Lu. Saya tidak tahu kekuatan sejati Anda. Bahkan jika saya bukan tandingan. Nekat selamatkanmu hari ini. Untuk membalas kebaikan Anda sebelumnya. Gadis kecil, Ye Shangshou ketakutan dan menjadi kura-kura menarik lehernya. Dia mendorongmu ke depan. Kalau begitu sempurna, segera aku akan menyerahkanmu kepada utusan Luo. Maka posisi pemimpin aliansi Wulin Luo Qing berikutnya akan jatuh ke keluarga Yan kita. Kau yang bermargayan. Kau mengkhianati leluhurmu. Diam-diam bersekongkol dengan sekte iblis. Kau adalah aib bagi dunia persilatan Luo Cheng. Apakah kau bahkan pantas mengidamkan posisi pemimpin aliansi Luo Cheng? Lupakan leluhur. Apa gunanya leluhur? Leluhur hanyalah di aula leluhur. Tablet-tablet dingin keras. Itu. Yang kuinginkan adalah kekuatan yang bisa kugenggam di tanganku. Anak buahku, ikat gadis kecil ini untukku. Bersihkan dia. Dan kirim dia ke utusan kaisar jahat. Apa kalian semua tuli? Penjaga. Aku benar-benar menemukan harta karun. Kakak, kapan kau menjadi begitu kuat? Sekumpulan sampah. Kalian bahkan tidak bisa menangani satu bocah kecil. Keluarga yang membesarkan kalian lebih baik membesarkan anjing. Anak muda, biar kutunjukkan padamu kekuatan telapak pasir hitamku. Tuan Lu hati-hati. Patriarkian akhirnya bergerak. 10 tahun yang lalu, dia punya kekuatan Grandmaster. Dengan satu tamparan biasa, dia bisa menjatuhkan seniman bela diri di bawah alam Grandmaster. Si tidak berguna dari keluarga Lu ini. Meskipun dia sudah kembali, tapi dia tidak tahu bagaimana bersabar. Jika 10 tahun kemudian, dia datang untuk membalas dendam. Pada saat itu, mungkin akan ada secercah harapan. Pada akhirnya ini masih kegeraman masa muda. Berapa banyak keajaiban seni bela diri telah dihancurkan oleh 4 kata ini. Dihancurkan. Anak ini sekarang hanya bisa menghindar. Dia telah dipaksa oleh Patriarkian
Kesud. Tapi hari ini, 10 tahun kemudian, kau hanya berada di alam raja bela diri. Dengan bakat yang begitu buruk, kau masih berani mengidamkan posisi pemimpin aliansi Wulin Lucheng, terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Sungguh. Kau bocah. Kau berani meremehkanku. Bunuh dirimu. Jangan mendekat. Fengker, cepat, hentikan dia. Dia akan menembak. Dia akan menembak. Serang aku. Serang aku. Lu Yunfei, tidak peduli seberapa terampilnya kau tidak bisa menahan peluru. Hari ini, kau pasti mati. Berhenti membuang-buang kata dengannya. Bunuh dia. Kenapa kau menodongkan pistol padaku? Aku ayahmu. Orang tua bangka. Apa kau pikir aku tidak tahu? Kau sudah berdiskusi dengan Yan Liang untuk menyerahkan posisi itu kepadanya. Setelah perjamuan ulang tahun hari ini, kau umumkan ke seluruh Lucheng. Ke yang kedua, mengambil alih Wushu Hal keluarga Yan. Tapi, aku yang tertua. Dan seharusnya akulah yang mewarisi aula seni bela diri. Letakkan pistolnya. Ku berikan ke siapapun yang aku mau. Yan Feng, jangan gegabah. Cepat letakkan pistolnya. Bicarakan baik-baik dengan pamanmu. Aku sudah tahu segalanya. Aku bukan putra kandungmu. Jadi, tidak perlu berpura-pura lagi. Serigala liar tak tahu terima kasih. Benar. Kau bukan anggota keluarga Yanku. Aku baru tahu baru-baru ini. Dulu, setelah aku menikahi ibumu, ternyata dia diam-diam berselingkuh dengan kakak seperguruannya. Dan kemudian hamil denganmu. Beberapa hari yang lalu, aku pergi membereskan barang-barang mendiang ibumu. Saat itulah aku menemukan surat-surat perselingkuhan mereka. Begitulah aku mengetahui hal ini. Siapa sangka bahwa aku membantu orang lain besarkan putra lebih 20 tahun. Dia ternyata bejat moral. Bajingan. Ini semua adalah balasan. Ibuku meninggal karena kekejamanmu. Meninggal begitu saja. Aku mengingat semuanya. Membunuhmu hari ini bukanlah tindakan durhaka. Kalian semua memaksaku. Aku akan mengurus seluruh keluarga Yan untukmu. Kakak, aku salah. Aku tidak akan pernah lagi memperebutkan harta keluarga denganmu. Aku bukan kakak sulungmu. Beberapa hari yang lalu, bukankah kau masih merencanakan untuk mengucilkanku? Karena kalian berdua sangat bersatu sebagai ayah dan anak, maka aku sekarang akan mengirimmu turun untuk kembali pada si tua bangka itu. Tidak. Jangan. Kalahkan oleh kecepatan, tapi tidak ada seorang pun yang lebih cepat dari peluru. Melihat kau sangat membantuku hari ini, sangat membantuku, dan mendoakan kesuksesanku dalam mengambil alih keluarga Yan, aku bisa memberimu kematian yang cepat. Jika kalian semua pergi sekarang, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Kakak, cepat pergi. Ibumu akan bergantung padamu mulai sekarang. Kalau begitu aku akan mengirimmu bersama-sama. Menangkap peluru dengan tangan kosong. Kau sudah berada di tingkat raja bela diri. Apa itu raja bela diri? Yan Feng, perbuatan jahatmu sudah berakhir. Melenyapkanmu hari ini adalah bertindak atas nama surga. Utusan kaisar jahat. Tolong tunjukkan dirimu dengan cepat. Lu Fengsa utusan kaisar jahat. Tuan Luo, kau akhirnya tiba. Aku sudah dengan kemampuanku sendiri mengambil alih seluruh keluarga Yan. Tapi sekarang ada seorang bocah yang tidak tahu tempatnya. Lancang hentikan usaha besar kita. Wanita-wanita cantik sekali. Aku sekarang memberimu kesempatan untuk melayani seorang ahli raja bela diri. Apakah kau bersedia melayani seorang ahli raja bela diri? Adalah suatu kehormatan bagimu dan keluargamu. Di belakangmu, mengapa kau tidak segera setuju? Aku membenci, tidak tahu malu. Binatang sekte iblis. Bidah sekte iblis. Menyerbu dunia persilatan bangsa naga kita. Dan melukai praktisi Jianghu kita. Permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Sekte iblis kami adalah ortodoksi sejati, memegang kuasa hukum dan darah atas nama surga. Jika kalian semua sangat tidak menghargai, maka aku akan menggunakan pedang di tanganku ini untuk memenggal kepala kalian. Tuan Luo, tolong jangan cepat marah. Alasan kedua nona muda ini berani berbicara kepadamu seperti ini sepenuhnya karena mereka mengandalkan bocah ini untuk mendukung mereka. Selama kau membantai bocah ini, maka kedua wanita muda cantik ini, bukankah mereka milikmu? Objek untuk ranjangmu.
Jadi begitu. Sempurna. Aku baru saja menembus alam raja bela diri. Pedang kesayanganku. Saat ini haus darah. Hari ini, aku akan mengambil kepalamu. Untuk menguji pedangku. Jika pedangku tidak puas, maka kepala kalian jadi uji pedangku. Pemuja Sesat dan Beta, beraninya kau? Ribut di depan jalan, benar persilatan. Bangsa nagaku itu kenapa? Hanya seorang ahli alam raja bela diri. Bertingkah seakan kuasai dunia. Mencari mati. Patriark Yan Feng. Bencana ini, semuanya disebabkan oleh Luo Yunfei. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tolong beritahu Tuan Luo, agar kepalaku tak dijadikan penyucian pedangnya. Tidakkah kau punya sedikit harga diri? Kau malah memohon pada tokoh sekte iblis. Paling buruk, kita bertarung sampai mati. Jika kau ingin bertarung, pergilah bertarung. Dia adalah ahli alam raja bela diri. Menghancurkan kita, sama seperti menghancurkan semut. Wulin Luo Cheng kita, selama bertahun-tahun, belum pernah melihat ahli alam raja bela diri. Ini, ronde ini, kita tidak bisa menang. Alam raja bela diri, membunuh kalian semua, sama seperti memotong tahu. Lu Yunfei, kami akan menahan ahli sekte iblis ini. Kau bawa adikmu dan pergi duluan. Apa kau tidak takut mati? Meskipun saya tidak jelas apa kekuatan sejati Anda, tetapi untuk Anda yang begitu muda dan masih mengalahkan Patriark Yan, sudah cukup membuktikan bakat Anda. Hiduplah, mulai sekarang. Bangkitkan lagi dunia persilatan bangsa nagaku. Seni pedang Futuo, bertarung sampai mati melawannya. Tidak mungkin. Kau sama sekali tidak bisa menahan serangan seni pedang Futuoko. Pasti ada triknya. Kau sungguh berani melukaiku. Hari ini, bukan hanya kau yang akan kubunuh, tetapi semua orang yang hadir akan musnah semua. Agar kalian semua tahu, nasib kejam menyinggung seorang raja bela diri. Mati. Mengambang agung. Tebasan pedang iblis ilahi. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia adalah seorang bela diri? Hanya seorang ahli alam raja bela diri. Beraninya kau di hadapanku, menantang jalan Wulin Luo Cheng. Hari ini aku akan melenyapkanmu. Sebagai peringatan. Bermimpilah. Lu Yunfei. Aku sudah mengingatmu. Ketika kaisar jahat sekte iblisku muncul. Inilah saatnya ku ambil nyawamu. Dan memandikan seluruh Luo Qing dalam darah. Nona Yer, terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Tuan Lu, Anda melebih-lebihkan. Sebenarnya, saya tidak terlalu banyak membantu. Sebaliknya Anda baru saja menyelamatkan hidup saya lagi. Lu Yunfei, kalau kau tak mau adikmu celaka, kalau begitu berlututlah sekarang juga. Bersujudlah 3 kali. Dan kemudian, di depan semua orang yang hadir, lumpuhkan seni bela dirimu sendiri. Jika tidak, aku akan membuat kepala adikmu pecah. Yan Feng, kau mencari mati. Kau bajingan. Aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak berlutut di hadapanku, maka tunggulah saja untuk menjemput jenazah adikmu. 3, 2, Kakak, jangan pedulikan aku. Bunuh bajingan ini. 1. Jangan menyerang. Aku akan berlutut. Kakak, jangan berlutut. Lututmu hanya berlutut pada langit bumi dan orang tuamu. Kau tidak bisa berlutut kepada bajingan ini. Lu Yunfei, tidak peduli seberapa kuat dirimu, apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah kamu masih harus patuh, tunduk di hadapanku? Aku katakan padamu, kali ini, aku sudah benar-benar menguasaimu. Kamu akan selamanya tidak lebih dari seekor anjing di sisiku. Yan Feng, tidakkah kau takut disambar petir? Tuan Lu baru saja mengalahkan Luo Fengxia, melindungi semua tokoh-tokoh terkenal Luo Qing yang hadir di sini. Dia adalah pahlawan. Melihatmu membuatnya berlutut untukmu. Bisakah hati nuranimu menanggungnya? Yi Xinran, setelah aku berurusan dengan Lu Yunfei, aku akan datang untukmu. Aku akan membuatmu tahu kenikmatan menjadi seorang wanita. Lu Yunfei, aku dan kamu. Lu Yunfei. Tuan Muda Lu, pahlawan agung Lu. Aku pikir kita bisa bicara lagi. Aku selalu memperlakukanmu dengan baik. Selamatkan aku.
Saat berurusan dengan orang lain beri jalan keluar, agar kita bisa bertemu lagi dengan damai kelak, meskipun kau memiliki dendam. Dan Yan Feng, seharusnya tidak sampai membuat hal-hal sejauh ini kan? Benar. Aku akan menyerang. Siapa yang berani menghentikanku? Lu Yanfei, meskipun kau terampil, kau tetap tidak seharusnya mengintimidasi orang lain dengan kekuatanmu. Apa yang kau lakukan? Melanggar aturan dan etika persilatan. Wulin Luocheng, Barusan ketika Luo Fengxia mencoba membunuh kalian semua. Mengapa kau belum berdiri dan bicara? Menindas dengan kekuasaan. Kau cuma sok kuat di depan anak buahmu. Ucapkan satu kata lagi, dan diusir dari Wulin Luocheng. kamu Lu, jika kamu punya nyali, bunuh aku sekarang. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Dosa-dosamu akan membuahkan hasil pahit. Biarkan orang lain mengambil. Jangan mendekat, hentikan dia. Sebagai wakil gubernur suatu wilayah, tetapi bekerja ceroboh, membantu orang bantu jahat. Senjata di tanganmu tidak digunakan untuk melindungi rakyat jelata. Arahkan pada yang tak bersalah. Menembakkannya adalah penodaan tugas. Seseorang sepertimu lalai melanggar menodai tugas. Sama sekali tidak layak menjadi wakil gubernur Lu Cheng. Jika kamu berani melangkah maju lagi, kumpulkan mayatnya. Yanfei, jangan pedulikan aku. Bunuh pejabat korup ini. Bajingan kecil diam. Bebaskan Sinran dan keluarga Ye. Tinggalkan Tantian. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Wakil Gubernur Yo, aku selalu sangat menghormatimu. Sangat dihormati. Selama bertahun-tahun. Baktiku kepadamu tidak pernah kurang. Kamu sama sekali tidak bisa meninggalkanku. Nah, bagaimana jika kamu petarung yang hebat? Bagaimana jika kamu bisa menghindari peluru? Aku masih bisa meledakkanmu. Di dunia ini, Wulin bukanlah yang terkuat. Yang paling tangguh adalah kekuasaan. Kekuatan yang kupegang di tanganku. Aku punya 100 cara untuk menghadapimu. Aku memberimu kesempatan untuk membiarkanmu pergi. Ini salahmu sendiri karena tidak menghargainya. Lu Yanfei, akhirmu sudah dekat. Namun kamu masih berbicara keras. Hari ini Wakil Gubernur Yo pasti akan memastikanmu memiliki mayat yang utuh. Yanfei, jangan pedulikan kami cepat lari. Jika dia berani lari atau bersembunyi, aku akan meledakkan semua orang di sini. Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Nah, aku menyarankanmu untuk berlutut patuh sekarang, lalu menyerah. Kehidupan selanjutnya, bersikaplah sedikit lebih bijaksana. Yanfei, cepat lari. Jangan pedulikan kami. Berhenti, jangan kurang ajar. Siapa yang berani bertindak lancang, Aula Kaisar bela diriku, pasti akan tidak dapat berdamai dengan mereka. Gubernur Ling dan Guru Song tiba bersamaan. Kita selamat. Dua orang Lu Cheng, tokoh paling berkuasa, tiba bersamaan. Pasti, peristiwa besar apa yang telah terjadi. Paman, mengapa Anda di sini? Paman, Niku, Yuan Yi wakil gubernur Lu Cheng. melakukan pembunuhan. Wakil Gubernur Yo, cepat selamatkan aku. Lancang, aku sekarang memerintahkanmu, lepaskan orang itu segera. Jika tidak, bunuh tanpa ampun. Hanya beberapa senjata tua juga ingin mengancamku. Nah, kamu mungkin bisa menghindari peluru. Tapi bagaimana dengan dia? Dan, bagaimana dengan mereka? Ayah, Terakhir aku bilang. Singkirkan tanganmu, mati. Pemimpin Tang. Sekarang. Segera. Sekarang juga. Baiklah. Kamu pikir aku bercanda denganmu bukan? Kukirim dia duluan. Terima kasih banyak Wakil Gubernur Yo atas bantuanmu. Wakil Gubernur Yo, cepat tangkap penjahat ini. Sebarkan ajaran sesat dan merugikan orang tak bersalah. Dia juga memfitnah kami. Faksi kami yang benar magang. Sepertinya, aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Tembak dia, Ketua Cabang Aula Kaisar Bela Diri, Song Wenxian. Salam Tuan Kaisar Bela Diri. Gubernur Luo Cheng. Salam Tuan Kaisar Bela Diri. ayah, bagaimana? Bukan apa-apa. Untungnya Anda membawa kembali Tuan Kaisar Bela Diri. Dia sebenarnya Kaisar Bela Diri yang legendaris. Berapa umurnya? Kaisar Bela Diri yang begitu muda. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Guru Song dan Gubernur Lin berlutut untuk memberi hormat. Ini pasti tidak mungkin palsu sekarang. Luo Cheng kita akan segera menyambut keberuntungan besar. Salam Kaisar Bela Diri.
Semuanya bangkitlah. Yunfei, ternyata adalah kaisar bela diri yang kucari. Wakil Gubernur, haruskah kita berlutut atau tidak? Dia palsu. Kaisar bela diri dari Allah kaisar bela diri. Bagaimana mungkin dia begitu mudah? Dia pasti menggunakan ilusi untuk menipu Guru Som dan pamanku. Monster, aku sekarang akan membuatmu mengungkapkan wujud aslimu. Ledakan dia. Bajingan, mengapa kamu tidak cepat berlutut? Mohon kepada kaisar bela diri, ampuni hidupmu. Kehilangan nyawamu. Kaisar bela diri. Anak ini tidak dididik dengan baik dan menyinggung Anda. Mohon maafkan dia. Dia adalah Dia telah terkena gu jahat dari sekte iblis. Hancurkan. Paman. Mengapa aku di sini? Guruku. Dia adalah Dia dikutuk dengan gu. Jenis gu ini sangat tingkat tinggi. Awalnya, aku juga tidak menyadarinya. Tapi aku bisa merasakannya. Pemanggal. Ada di sini. Yuan, tidak, kaisar bela diri. Mantra gu sekte iblis yang baru saja kau sebutkan dalam beberapa tahun terakhir. Sekte iblis telah secara ketat mematuhi aturan dunia persilatan. Aku belum banyak melihatnya. Kau seharusnya tetap. Panggil saja aku Yunfei. Aku tidak tahu. Di dalam mantra gu sekte iblis, persis apa yang terjadi. Tapi aku bisa yakin. Yang ada pada Yuan Li adalah mantra gu sekte iblis. Setelah terkena mantra gu, dia tidak berbeda dari orang biasa. Dalam hal lain, sulit bagi siapapun untuk menyadarinya. cepat bicara. Dengar, siapa kamu berhubungan yang akan mengubahmu menjadi keadaan ini? Aku juga tidak ingat. Sepertinya seseorang memberitahuku bahwa dia bisa membuatku lebih kuat. Setelah terkena mantra gu pengendali pikiran, sebagian dari ingatan seseorang akan menghilang. Itu karena orang yang merapal mantra gu tidak ingin mengekspos diri mereka sendiri. Namun aku bisa yakin, orang pemenggal, jarak sekitar 16,65 meter. Berapa lama lagi kau berencana untuk menyembunyikannya? Tuan Mudalu. Tidak. Kaisar bela diri. Apa yang Anda katakan? Saya tidak mengerti. Kaisar bela diri. Saya hanyalah seorang pedagang kecil yang tidak mencolok. Sama sekali bukan sarang leher. Seorang praktisi mantra gu. Kaisar bela diri. Aula Kaisar bela diri. Terkenal karena kebajikan dan keadilan. Anda sama sekali tidak boleh salah menuduh saya orang yang tidak bersalah ini. Guru Som, Anda adalah yang paling adil. Mohon cepat jelaskan kepada Kaisar bela diri atas nama saya. Saya sungguh bukan sarang leher. Kaisar bela diri. Dia hanyalah seorang pedagang dari Lucheng. Sama sekali tidak mungkin sarang leher. Karena Anda telah melihat melalui saya, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk disebut Taman kedua. Bagaimana bisa itu kau? keponakan Shinran. Apakah Anda sangat terkejut? Sebenarnya tidak ada apa-apa yang perlu dikejutkan. Dulu ayahmu dan aku bersaing untuk posisi ketua Wushu Hall keluarga Ye. Aku jelas lebih menonjol. Tapi kakakmu orang tua itu bersikeras mengatakan bahwa karakterku tidak si baik ayahmu, berhati mulia dan baik hati, orang terkutuk. Tua itu, semua keterampilan tersembunyinya memberikan Wushu Hall keluarga Ye sudah diwariskan kepada ayahmu. Taman kedua. Kakak menyukainya. Pertimbanganku sendiri. Kita adalah junior. Kita harus menghormati keputusannya. Hormat. Tapi siapa yang pernah menghormati perasaanku? Bertahun-tahun aku mengembara. Dengan pahit berlatih berbagai wulil. Bahkan di sekte iblis. Mempelajari racunku. Semua demi hari ketika aku bisa bunuh untuk kembali. Dan membunuh semua orang. Taman kedua. Jangan terlalu delusi. Ayahku dan aku. Semua menunggumu kembali. Kita akan selalu menjadi keluarga. Sebuah keluarga. Sejak aku meninggalkan sekolah Wushu Hall Yi, aku tidak lagi memiliki keluarga. Kaisar bela diri. Kau adalah jenius. Seorang jenius. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kau akan menyelamatkan Wulin Lucheng. Sialan. Kaisar bela diri. Punya kekuatan tempur luar biasa. Tapi menghadapi mereka, apa yang akan kau lakukan? Seni pemecah iblis. Pos terdepan. Kau sebenarnya bisa menghilangkan
Chatting Guyoyon. Aku adalah kaisar bela diri. Dan akan menekan semua musuh di dunia ini. Kau tidak bisa menghadapi kaisar jahat. Aku akan menekanmu terlebih dahulu. Hari kaisar jahat muncul. Akan menjadi hari KNCOSENL. Seluruh Liu Cheng akan berada di tangan kita. Jian Fei, selamatkan aku. Racunku telah menyerang Meridian. Kaisar bela diri. Racun Gu telah kambuh. Semua orang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kita tidak bisa melindungi semua orang, Wulin Liu Cheng akan selamanya menghilang dari dunia persilatan. Larutkan ramuan itu ke dalam air. Biarkan semua menekuk. Cepat. Baiklah. Sudah selesai. Terima kasih banyak Kaisar Bela Diri, karena telah menyelamatkan hidup kami. Kaisar Bela Diri. Ini, Ramuan itu hanya sementara menekan toksisitasnya. Untuk sepenuhnya mendetoksifikasi, aku perlu menggunakan kekuatan kaisar bela diri untuk membersihkan sumsum dan tulangmu. Racunku baru keluar sepenuhnya. ini akan menyebabkan Kaisar Bela Diri terluka. Semua orang sekarang sudah terjebak dalam bahaya. Bagaimana mungkin aku Lu Yunfei, mayat tak diselamatkan? Tapi, energi vitalmu akan rusak. Begitu Kaisar jahat menyerang. Iblis mungkin 1 kaki lebih tinggi, tetapi Dao 10 kaki lebih tinggi. Aku percaya, jahat tak menang baik. Benar, jahat tak menang baik. Bagus sekali. Jahat tak menang baik. Kebenaran Tuan Lu yang agung. Kami tidak akan pernah melupakan ini. Semuanya silakan duduk. Aku secara pribadi untuk semua orang, pakai energi internal untuk sembuh. Langit dan bumi kian dan kun. Dao agung itu sederhana. Aku menarik dari kuning yang mendalam untuk melindungi semua makhluk hidup. Hancurkan. Darah Kaisar Bela Diri jadi iblis ilahi. Nirwana Fumi. Pemecah iblis. Lu Yunfei ingin menyelamatkan orang. Wulin Liu Cheng. Itu tidak akan mudah. Kali ini, Lu Yunfei ingin selamatkan para Wulin. Pasti akan menghabiskan banyak energi internal dan waktu. Begitu guru kaisar jahat memancarkan cahaya, itu akan menjadi titik kritis Lu Yunfei. Saat itu, hancurkan dunia persilatan Jiang Bei dulu. Lalu menghancurkan bangsa naga. Tidak salah. Racun dingin di tubuh kami telah sembuh total. Kita benar-benar pulih. Tuan Lu, luar biasa. Racun dingin di tubuh semua orang sudah berhasil dikeluarkan olehku. Kalian semua baik-baik saja sekarang. Kaisar Bela Diri, Wulin Klan Yeiko, semua sesama Wulin, dan Liu Cheng bersedia mengikuti aula Kaisar Bela Diri. Bangkitkan persilatan. Lindungi rakyat. Kamu sangat perhatian. Kaisar Bela Diri, aula Kaisar Bela Diriku. Sejak Kaisar Bela Diri sebelumnya menghilang, sudah 20 tahun, tanpa mengumpulkan dunia persilatan dan memerintah dunia. Bawahanmu berencana 3 hari dari sekarang mengadakan konferensi Wulin Jiang Bei. Para Wulin dari Liu Cheng Jiang Cheng dan Rong Cheng akan berkumpul. Kau bisa secara terbuka mengungkapkan identitasmu sebagai Kaisar Bela Diri yang baru, memerintah para pahlawan, dan menata ulang pasukan kita untuk melawan aula Kaisar jahat. Lanjutkan seperti yang kamu sarankan. Baiklah, maka itu akan ditetapkan pada ibu kota provinsi Jiang Bei. 3 hari kemudian, Jiang Cheng. Kaisar Bela Diri. Tolong panggil saja aku Yunfei. Kedengarannya lebih enak di konferensi bela diri. Tuan muda, rumah Marquis Champion akrab dengan Tuan Song. Pernahkah Anda mendengar tentang Kaisar Bela Diri kami yang baru? Apa latar belakangnya? Kaisar Bela Diri yang baru ini berasal dari Liu Cheng, memiliki bakat luar biasa dan kemampuan ilahi yang hebat.
Dikatakan bahwa dia baru berusia 20-an. Namun dia sudah menjadi sosok agung. Wulin negara Nagir akan berkembang pesat. Semua berkat kaisar bela diri yang baru ini. Yisin Ren, siapa izinkan kalian ke sini? Nah, apa kamu tahu tempat macam apa ini? Ini bukan tempat di mana kamu seharusnya. Konferensi Wulin Jianbei, Kaisar bela diri baru dari Aula Kaisar bela diri, akan berkumpul di sini. Seluruh dunia Wulin Jianbei untuk bersama-sama melawan Aula Kaisar jahat. Karena kamu tahu tempat macam apa ini, maka kamu seharusnya tahu bahwa semua yang datang ke sini adalah perwakilan sekte Wuli terkemuka. Kamu seorang kultivator pengembara, tidak pantas berada di sini. Marquis Champion, bagaimana Anda bisa meremehkan Yunfei? Dia adalah Anda. Dia adalah orang yang sangat kuat. Konferensi Wulin hari ini tidak bisa dilanjutkan tanpa dia. Meski kau bilang mereka tak percaya, mengapa membuang-buang napas? Kalian bikin aku ngakak mati. Tanpa kalian, konferensi bela diri hari ini tidak bisa dilanjutkan. Kalian pikir kalian siapa? Aku khawatir konferensi bela diri hari ini hanya kaisar bela diri yang baru memiliki kualifikasi untuk ini, bukan? Beraninya kamu. Kamu berani menyamar sebagai kaisar bela diri. Penghinaan bagi seluruh aula kaisar bela diri. Dan bahkan untuk seluruh Jiangbei. Hari ini, jika kamu tidak meninggalkan sesuatu, jangan harap bisa pergi dari sini. Mengabaikan aula kaisar bela diri. Mengabaikan kaisar bela diri. Harus dihukum mati. Hari ini adalah hari penting bagi konferensi Wulin. Tidak cocok untuk pertumpahan darah. Bagaimana kalau mematahkan kakinya dan melemparkannya keluar? Sepertinya pukulan di keluarga Tan itu tidak memberimu pelajaran. Aku ceroboh waktu itu. Konferensi Wulin, kalau begitu biarkan tinju kita yang bicara. Kamu tidak yakinkan. Jika kamu tidak yakin, kalau begitu, Bagaimana kalau kita memberinya pelajaran selama tidak sampai menyebabkan kematian? Kaisar bela diri tak seharusnya salahkan kita. Marquis Champion, awalnya obat mujarab ini adalah untuk mereka. Para ahli alam bela diri Venerati. Karena kamu mencari mati, Marquis akan kabulkan keinginanmu. Ya ampun, Tuan Muda sebenarnya sudah seorang ahli kuat dari alam bela diri Venerati. Sebelumnya dia selalu menekan kekuatannya. Belum genap 25 tahun. Dia menjadi ahli bela diri Venerati. Bakat ini terlalu mengerikan. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan restu kaisar bela diri, mencari cara untuk menikahi Marquis Champion juga bagus. pil yang secara paksa meningkatkan kekuatan akan merusak meridian. Tunggu sampai aku mematahkan kakimu dan menginjak-injakmu. Baru kamu bisa berkhotbah. Dasar pengikut. Kamu hanya tahu cara bersembunyi. Kamu sama sekali tidak pantas untuk Shinran. Tuan Muda, apa kau baik-baik saja? Tuan Muda, aku baik-baik saja. Aku ceroboh barusan. Aku masih bisa. Siapa lagi yang tidak yakin? Naik panggung lawan aku aja. Para Wulin Jiangbei kita. Kenapa kita biarkan dia lihat di sini? Semuanya serang bersama. Jika kita tidak menjatuhkannya, muka apa yang kita punya? Untuk menghadapi kaisar bela diri. Serang bersama. Lumpuhkan dia. Singkirkan dia. Usir dia. Usir dia. Semuanya dengarkan aku. Tuan Song. Anda sudah tiba. Tuan Song, Anda datang tepat pada waktunya. Orang ini menyamar sebagai kaisar bela diri dan menodai nama kaisar bela diri. Mohon segera tangkap dia. Nah, Tuan Song memang seorang ahli kuat dari alam bela diri Venerati. Kalau kau berlutut dan minta ampun sekarang, masih belum terlambat. Salam kaisar bela diri. Tuan Song, apakah Anda salah? Anak ini dia. Hanyalah udik dari desa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi kaisar bela diri? Jika dia adalah kaisar bela diri, aku jadi kaisar bela diri tertinggi. Kaisar bela diri. Mata anjingmu, ini adalah aula kaisar bela diri kita. Kaisar bela diri yang baru diangkat. Kenapa nggak berlutut minta ampun? Jika kaisar bela diri berkeinginan untuk membunuhmu hari ini, bahkan jika penguasa nasional datang, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Kaisar bela diri, mohon ampuni aku. Aku buta barusan. Aku harap Anda bisa memaafkan saya kali ini. Dia adalah kaisar bela diri yang baru diangkat. Yisin Ren akan menikahi kaisar bela diri yang baru diangkat. Semuanya mohon berdiri. Pertemuan akbar ini tentu buat berteman lewat bela diri. Tapi setelah ini, kalian sama sekali tidak boleh mengucilkan orang lain lagi, atau menilai orang dari penampilan mereka. Kami patuhi titah kaisar bela diri. Dalam beberapa tahun terakhir, sejak kaisar bela diri wafat, aula kaisar bela diri telah terhadap seluruh dunia Wulin Jiangbei. Kohesinya sangat melemah, menyebabkan seluruh dunia Wulin Jiangbei menjadi tumpukan pasir yang tercerai-berai, memberi aula kaisar jahat bangsa Ko agresi.
Aula jahat bunuh rakyat bangsa naga. Dan mempermalukan rakyat jelata Jiangbei kita. Hari ini, aku di sini. Serukan perintah kaisar ke kalian. Untuk bersatu sebagai satu. Bersatu lawan aula kaisar jahat. Pembalasan dendam. Mereka rakyat jelata yang tewas. Di aula kaisar jahat. Demi bangsa naga kita. Balas dendam. Siapa itu? Siapa yang berani menerobos masuk ke konferensi Wulin Jiangbei kita? Kaisar bela diri. Mereka dari aula kaisar jahat. Orang-orang dari dunia Wulin Jiangbei. Semuanya ada di sini. Sempurna. Baj yang bersih. Aku bahkan belum pergi mencarimu. Tapi kalian malah mengantarkan diri ke hadapan kami. Lu Yunfei. Hari ini, hari takdirmu telah tiba. Semuanya akan dikubur bersamamu. Hanya dengan kalian, beberapa sampah ini. Kalian tidak layak. Bahkan jika kaisar jahat sendiri datang, dia tidak akan cukup pantas. Sangat sombong. Lu Yunfei. Kamu mencari. Kaulah yang mencari masalah. Kaisar bela diri yang baru diangkat. Kamu adalah aula kaisar bela diri. Kaisar jahat Yoyun Master Aula Kaisar Jahat. Kaisar bela diri lamamu waktu itu. Mati di tanganku. Hari ini dengan kamu menggantikannya. Itu akan sama saja. Kaisar jahat Yoyun. Kau akhirnya muncul. Murid iblis yang tak terhitung jumlahnya. Memanggil namaku. Dan membuatku turun. Untuk membantai kalian semua. Kata-kata yang berani. Hari ini, aku akan mengusir setan. Dan menegakkan keadilan. Lu Yunfei. Kau seorang kaisar bela diri yang baru diangkat. Kurang pengalaman. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa melawanku? Kau terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Coba aja baru tahu. Orang-orang dunia Wulin Jiangbei. Dengarkan. Jika kalian tunduk padaku hari ini, kalian bisa menghindari bencana. Aku akan mengajari kalian semua teknik mengambang agung. Dan kitab kaisar jahat 9 Eda. Bergabunglah dengan aula kaisar jahatku. Dan jadilah pengikutku. Dan aku akan membantumu meningkatkan kultivasimu. Namun jika kalian tetap keras kepala dan melawanku, hari ini hanya ada satu jalan. Aku membenci. Kita semua dari faksi yang benar. Tidak akan menghasilkan aula kaisar jahat. Kau bisa melupakan ide itu. Diam. Kaisar jahat. Mereka takut padamu. Aku Markus Champion tidak takut. Hari ini, aku akan membunuhmu di sini. Dan meraih jasa besar. Belalang menendang mobil. Kau melebih-lebihkan kekuatanmu. Kame dan aula kaisar jahatmu adalah musuh bebuyutan. Basmi kejahatan dan pertahankan jalan yang benar. Kami berdiri bersama. Karena kau mencari ini, aku akan mengabulkan keinginan Ain-mu. Iblis langit 9 Eda. Dengarkan perintahku. Melahap langit dan menghancurkan bumi. Konsumsi semua esensi dan darah. Langit dan bumi alam semesta. Jalan agung itu sederhana. Busur terbuka dan membimbing. Seni bela diri menaklukkan roh jahat. Patah. Kaisar jahat Yoyun. Hari ini, aku akan menginjak-injak aula kaisar jahat Emu. Apalagi yang ingin kau katakan? Lu Yunfei, apakah kau pikir masalah hari ini akan berlalu begitu saja? Kekuatan tempurmu memang melebihi imajinasiku. Namun, hari ini, kau harus tumbang. Cukup omong kosong. Kau sudah di ujung tanduk. Namun kau masih berani menyombongkan diri tanpa malu. Hari ini, aku akan memberimu hadiah besar. Ibu, Gigi. Lu Yunfei, kamu tidak menyangka ini kan? Kaisar jahat memperbaiki tubuhku. Izinkan aku bangkit dari kelumpuhan, menjadi seorang wulin. Dia juga memberiku misi penting untuk menangkap ibumu dan adikmu.
Biarkan mereka pergi. Jika kau berani bergerak, aku akan membuat mereka berdua diselesaikan sekarang juga. Ibumu dan adikmu. Yunfei, melihat pencapaianmu hari ini. Sebagai ibumu, aku sangat bahagia untukmu. Hari ini, kau sama sekali tidak boleh. Karena kami berdua melakukan kesalahan bodoh. Yunfei, jangan salahkan aku. Kaulah yang menolak untuk berdamai denganku. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Anda tercela. Ingin menyelamatkan mereka, maka lakukan seperti yang kukatakan. Berlututlah. Lumpuhkan wulingmu sendiri. Kaisar bela diri. Sama sekali tidak, Lu Yunfei. Jika kamu tidak mengikuti instruksi Kaisar jahat, aku akan membuatmu sekarang kehilangan ibumu dan adikmu. Yunfei, jangan khawatirkan ibu. Ibu bisa menunggumu kembali dengan selamat dan melihatmu lagi. Aku tidak punya penyesalan. Berjanjilah pada ibu untuk membunuh semua penyerbu yang menyakiti kerabat kita. Cepatlah. Berlututlah. Ibu. Tidak. Yunfei. Yunfei. Tidak. Bangun. Ibu. Aku minta maaf. Aku gagal melindungi kau dan adikmu. Selama kau melumpuhkan kultivasimu, aku akan melepaskan keluargamu. Kaisar bela diri. Tidak. Tidak, Yunfei. Yunfei. Ibu tidak butuh kau menyelamatkannya. Kakak, balaskan dendamku dan ibu. Tidak. Ibu. Jiji. Ibu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini Juga tidak ada hubungannya denganku. Kalian semua pantas mendapatkannya. Aku bisa menjelaskan. Kita bisa duduk dan bicara. Ini semua salah paham. Salah paham. Terlambat. Bersiaplah untuk mati. Kita akan celaka bagaimanapun juga. Serang bersama. Ibu. Jiji. Tidak. Yunfei. Jiji. Ibu. Aku sangat khawatir tentang kalian semua. Kaisar bela diri. Bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Tidak. Aku tahu aku salah. Jangan bunuh aku. Tolong maafkan aku. Yunfei, kita pernah dekat demi hubungan kita di masa lalu. Ampuni aku. Bawa kedua orang ini bersama dengan yang lain dari jalan iblis dan jatuhkan mereka semua. Dieksekusi di tempat untuk menjadi contoh bagi yang lain. Ya, Yunfei, Atas dekret Kaisar bela diri, aku menyatakan kepada seluruh dunia, jika ada SEKT iblis atau jalan sesat menyerbu tanah bangsa nagaku, ini akan menjadi contoh. ya, Yunfei, tidak. Ibu, kakak, Shinran, mari kita pulang bersama dan berkumpul kembali. baiklah, baiklah.